Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan neurologi. Ya, nanti ada beberapa jenis pemeriksaan. Nanti salah satunya ada pemeriksaan terkait dengan kesadaran. Kemudian nanti ada pemeriksaan terkait dengan saraf kranialis. Ya. Untuk yang pertama terkait dengan pemeriksaan kesadaran, ada dua metode yang nanti akan kita pakai ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode AFPU atau AVPU, yang mana kemarin sudah saya jelaskan, saya sampaikan bahwa untuk A-nya itu untuk tahapan terkait dengan tingkat kesadaran ya. A-nya itu adalah alert atau sadar penuh, di mana ketika kita datang dan kontak dengan pasien sudah ada respon, sudah ada kontak mata dan sebagainya. Kemudian respon yang kedua dia dengan dengan verbal ya. Jadi pasien baru berespon ketika dipanggil, kemudian ada kontak mata dan selanjutnya pasien seperti biasa. Cuma nanti untuk respon verbal ini kadang pasiennya karena sudah somnolen, biasanya kesadarannya ya seperti mengantuk berat, sehingga pasiennya nanti seolah-olah tertidur kembali ya. Kemudian setelah respon terhadap verbal, kemudian berikutnya adalah dengan rangsangan P itu dengan nyeri ya, pain. Jadi pasien dikasih rangsangan nyeri, baru kemudian ada responnya. Nah, terakhir adalah setelah dikasih rangsangan nyeri tidak ada respon sama sekali, tidak ada pergerakan dan tidak ada respon, maka itu sudah masuk dalam kesadaran yang paling terakhir, yaitu unresponsive atau tidak sadar. Nah, kondisi ini yang paling berat. Nah, nanti untuk pemeriksaan kesadaran ini nanti akan diperinci dengan penggunaan tingkat kesadaran terkait dengan penggunaan GCS. Baik, berikutnya adalah terkait dengan pemeriksaan GCS ya. Untuk pemeriksaan GCS nanti untuk alat dan bahannya tidak ada, jadi nanti menggunakan sarung tangan bersih saja untuk mencegah transmisi atau kontaminasi. Kemudian selanjutnya kita langsung ke pasien dulu. Sebelum ke pasien kita bisa lihat di rekam medis pasien yang terkait dengan kondisi pasien sebelumnya seperti apa, bisa kita cek, kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu, baru kemudian kita ke pasien. Oke, selanjutnya kita ke pasien. Baik, untuk pemeriksaan GCS seperti kita ketahui bahwa komponen GCS ada 3 komponen, yaitu yang kita periksa nanti. Ada komponen ACE atau mata, kemudian yang kedua verbal, kemudian yang ketiga adalah motorik ya. Kita untuk pemeriksaan GCS di komponen E terlebih dahulu ya. Jadi untuk komponen E yang perlu saya jelaskan adalah itu ada 4 poin nilainya, dari E4 sampai dengan E1 ya. Jadi tidak ada E0. Untuk E4, jadi begitu saya datang seperti ini pasien sudah ada kontak mata dengan si pemeriksa. Jadi begitu datang sudah ada kontak mata, itu nilainya adalah 4 atau normal. Ya, jadi pasiennya berespon terhadap pasien sudah melihat kontak mata dengan si pemeriksa. Kemudian untuk E yang kedua, yaitu dengan lebih dalam lagi dengan rangsangan suara. Ya, jadi biasanya pasien kondisinya matanya sudah masih dalam kondisi tertidur karena ngantuk berat, sehingga pada saat kita datang ke pasiennya harus dibangunkan. Nah, bedanya nanti pasien ini ngantuk berat karena penurunan kesadaran atau pasien ini tertidur adalah pada saat pasien tertidur, ketika kita bangunkan dia akan selalu kontak dengan kita. Jadi keempat tadi ya. Tapi kalau pasien sudah terjadi penurunan kesadaran, responnya terhadap rangsangan suara tadi, pasien ini karena seperti ngantuk berat, sehingga pada saat dibangunkan mungkin ada kontak, tetapi selanjutnya pasiennya seperti tertidur lagi dan acuh tadi ya, acuh lagi. Baik, kita coba ya. Mas Ranto buka matanya. Oke, ini membuka mata, kemudian dia menutup kembali. Biasa seperti itu. Ini untuk respon untuk E yang nilainya adalah 3. Selanjutnya untuk E yang nilainya 2 itu dengan rangsangan nyeri. Jadi dengan suara pasiennya tidak bisa membuka matanya. Pak Mas Ranto, buka matanya Mas Ranto. Ini pasiennya tetap menutup matanya ya, dengan suara ditepuk-tepuk juga tidak ada respon. Sehingga langkah berikutnya adalah untuk tahu bahwa E-nya ini adalah nilainya 2 atau 1, kita kasih rangsangan nyeri ya. Kasih rangsangan nyeri, kita bisa tekan di ujung jari sini untuk memberikan respon terkait dengan nyerinya, ada respon matanya tadi, atau di daerah sternumnya juga ya. Kita bisa cek, ditekan di sini. Mas Ranto buka matanya. Nah,
Ini kalau pasiennya membuka matanya kemudian nutup lagi dengan paksaan nyeri tadi, ini berarti responnya adalah E-nya adalah 2. Tetapi ketika saya tekan di sini rasa nyeri kemudian pasiennya diperintah untuk membuka matanya juga, Pak Ranto dibuka matanya ya. Ini tetap menutup matanya, tidak ada respon, itu adalah nilainya 1. Baik, itu untuk yang nilainya E. Baik, selanjutnya adalah respon untuk verbal ya. Untuk verbal ada 5 tingkatan. Untuk tingkatan yang paling tinggi yang normal verbal 5 adalah ketika pasiennya mampu menjawab dengan kata-kata yang jelas dan kalimatnya nyambung ya. Jadi ketika saya tanya, Mas Ranto, ini lagi di mana ya? Saya di kampus Universitas Trisakti. Oke, tadi makan apa? Saya sarapannya nasi dan tempe. Oke, itu untuk verbal 5 ya. Jadi pasiennya apa yang saya tanyakan jawabannya sesuai dan tidak ada kata-kata yang terpotong atau terputus. Jadi kalimatnya jelas, clear ya. Subjek, predikat, objek untuk verbalnya tidak masalah ya. Jadi tidak fokus hanya pada satu kata. Kemudian untuk verbal 4 itu ketika pasien saya tanya kemudian pasiennya tidak nyambung. Mas Ranto, ini lagi di mana ya? Saya tadi kesini naik apa? Ini sekarang lagi di mana? Tidak tahu. Saya tadi mau ke pasar. Mas Ranto, ini yang mengantar tadi ke sini siapa? Saya tadi mau ke pasar. Oke, jadi jawabannya incoherent. Apa yang saya tanyakan dia jawab apa itu nggak nyambung, atau dalam kondisi pasiennya bingung, confused ya. Jadi ini verbalnya adalah 4. Tetapi ketika lebih dalam lagi verbalnya 3, nanti responnya hanya pada satu kata. Jadi ketika saya tanya jawabannya hanya satu kata tadi ya. Mas Ranto, ini lagi di mana ya? Sakit. Mas Ranto, sekarang di mana posisinya tahu nggak ini? Pagi, siang atau malam tahu nggak ini? Sakit sekali. Mas Ranto, ini keluarganya ada nggak? Sakit. Oke. Jadi ketika ditanya responnya hanya satu kata. Biasanya pasien mengeluhkan terkait dengan kondisinya misalnya nyeri atau sakit tadi ya. Hanya satu kata itu yang terucap dan pasiennya dengan kadang matanya terbuka, kadang tertutup ya untuk kondisi pasiennya. Karena memang kondisi pasiennya biasanya sudah turun kesadaran dan sudah ngantuk berat biasanya ya. Kemudian untuk respon untuk verbal 2 itu adalah hanya rangan. Jadi ditanya apa, pasien jawabannya hanya itu saja. Ya. Mas Ranto, lagi di mana ini? Mas Ranto. Nah ini tetap jawaban verbalnya ketika saya perintahkan tetap tidak ada respon, hanya responnya berupa rangan atau kata-kata yang tidak keluar berupa ucapan ya, jadi itu verbalnya adalah 2. Kemudian kalau yang verbal 1 itu adalah tidak ada respon sekali. Jadi ketika saya panggil dengan suara pun Mas Ranto, ini tidak menyaut, tidak ada jawaban. Kemudian dengan bukan juga tidak ada respon. Kemudian kita kasih rasa nyeri, Mas Ranto. Oke, ini verbalnya tidak keluar juga ya. Jadi pada saat untuk verbal 1 ketika dikasih rasa nyeri, Mas Ranto lagi di mana ini? Mas Ranto, ini terdengar nggak suaranya? Ini responnya tidak ada respon sama sekali, berarti verbalnya 1 ya, tidak ada kata yang terucap dan tidak ada rangan juga ya, jadi verbalnya 1. Oke, itu untuk respon verbal. Baik. Selanjutnya untuk respon terkait dengan motorik seperti kita tahu ada 6 tingkatan. Untuk motorik 6 normalnya dia berespon secara fisiologis, jadi mengikuti perintah kita. Jadi kalau saya perintahkan pasiennya mengikuti sesuai dengan perintahnya. Pak Ranto bisa tolong angkat tangan sebelah kanannya. Oke. Tangan sebelah kirinya. Oke. Pasien bisa mengikuti perintah kita, motoriknya adalah 6. Tidak hanya tangan ya, kalau pasiennya lumpuh misalnya kita bisa suruh menggerakkan kepalanya. Pak Ranto bisa digerakkan kepalanya kanan kiri. Oke, nah ini dia mengikuti perintah kita, itu juga bisa bagian dari motorik ya. Jadi tidak harus tangan, kalaupun kaki bisa kelumpuh sama, itu juga di bagian atas bisa kita cek ya.
Kemudian selanjutnya untuk motorik 5 ini adalah dikasih rasa nyeri, jadi pasiennya tidak bisa mengikuti perintah kita ya. Kemudian kita perintahkan pasiennya dengan rangsangan nyerinya ya. Jadi dikasih rangsangan nyeri, kemudian responnya seperti apa. Nah, untuk motorik 5 ini adalah gerakannya melokalisir nyeri ya. Jadi Mas Ranto angkat tangannya, dia biasanya diam, cenderung tidak mau ya. Kemudian kalau saya kasih rangsang nyeri di sini, Mas Ranto, nah ini, oke, ini pasiennya berusaha menepis tangan saya ya. Terus saya kalau kasih rangsang nyeri di sini, Mas Ranto, Mas Ranto, nah, jadi gini aja Mas, agak cepat aja, jadi jangan lambat. Ya. Makanya kayak orang ini aja nggak apa. Mas Ranto, oke, ini Mas Ranto. Ini ada gerakan untuk melokasi di mana dia jadinya dikasih rangsangan oleh si pemeriksa tadi ya. Kemudian untuk motorik 4 ya, untuk motorik 4 dia menghindar ya, responnya menghindar. Jadi kalau kasih rangsangan nyeri, pasiennya nanti akan berusaha menghindar. Mas Ranto, oke, ini dia menggeliat ya, jadi berusaha untuk menghindari nyerinya ya. Mas Ranto, atau kalau saya kasih rasa nyeri di sini ya, ditekan, Mas Ranto, nah ini pasiennya berusaha untuk menarik ya, jadi itu respon menghindar ya. Kalau yang 5 tadi dia berusaha melokalisir nyerinya tadi, itu bedanya ya, bisa dimengerti ya. Jadi kalau 5 tadi dia sudah masih sadar, artinya dia tahu tempat lokasi nyerinya di mana sehingga dia bisa melokalisir nyerinya tadi. Tapi kalau yang yang 4 dia tidak tahu, dia menghindar ya, itu bedanya 4 sama 5. Oke, selanjutnya untuk yang motorik 3. Motorik 3 adalah fleksi abnormal ya. Jadi posisi pasiennya adalah seperti ini ya, fleksi. Oke, jadi tadi kan pasti dengan tahap rangsangan nyeri ya. Jadi kalau dikasih rangsangan nyeri, dipanggil namanya misalnya Pak, sambil kita tekan, ini nanti ada kontraksi dari kedua tangannya. Bapak, oke, jadi dia akan kontraksi ya. Bapak. Nah ini responnya adalah motoriknya 3 ya. Ini untuk motorik 3 posisi fleksi abnormal. Kemudian untuk motorik 2 ekstensi abnormal. Nah untuk ekstensi abnormal ini posisinya seperti ini. Kemudian ketika dikasih rasa nyeri, Bapak, oke, ini posisinya tangannya berusaha untuk kontraksi ya. Jadi kontraksi keluar atau dengan tangannya istilahnya posisinya seperti ini atau deserebrasi ya. Jadi itu untuk motorik 2. Sedangkan motorik 1 itu ketika dikasih rasa nyeri, pasiennya juga tidak ada respon sama sekali ya. Oke, itu untuk yang di motorik ya. Selanjutnya nanti kita akan coba latihan untuk pemeriksaan GCS-nya seperti apa. Ya, baik, saya jelaskan untuk ini adalah contoh kasusnya ya. Jadi kalau ada pasien belum kesadaran, kita bisa mau mengecek nilai kesadarannya berapa. Kita bisa tahu sekaligus ya untuk mengecek respon matanya, kemudian verbalnya dan motoriknya ya. Jadi kalau situasinya seperti ini, misalnya contoh kasusnya seperti ini, kemudian kita datang ke pasien sudah menggunakan APD tadi, kemudian kita cek kesadarannya. Pak Ranto, bisa dengar suara saya Pak? Pak, buka matanya bisa? Oke, ini dengan respon suara tidak ada responnya. Mas Ranto, buka matanya. Oke, itu saya coba kasih respon nyeri ya. Mas Ranto, buka matanya. Mas, buka matanya dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nah, oke. Seperti itu silahkan dihitung nilai GCS-nya berapa. Ya. Jadi E-nya tadi ketika saya kasih respon nyeri seperti apa responnya, kemudian verbalnya tadi seperti apa, sama motoriknya. Teman-teman bisa nilai sekaligus antara E, P sama M-nya tadi berapa ya. Oke, selanjutnya cut dulu. Baik, selanjutnya saya akan kasih contoh kasus yang kedua ya untuk penilaian GCS. Jadi saya sudah siap, kemudian kita coba hitung nilai GCS-nya berapa ya. Baik, Mas Ranto bisa buka matanya. Oke, Mas Ranto sekarang di mana? Tadi saya di mana? Mas Ranto tadi makan apa?
Tadi saya ke pasar. Mas Ranto, sekarang pagi, siang atau malam? Saya mau ke pasar. Mas Ranto, Mas Ranto, Mas Ranto. Nah, oke. Sekarang teman-teman bisa nilai untuk GCS-nya pasien tadi berapa?